Yo guys, ketemu lagi bersama gua, Maim Kribo dan Bombom, sahabat gua. Yoi. Oke. Serba mambu. Iya, serba mambu. Seru-seruan bareng Maim dan Bombom. Kemarin kan sebelumnya udah ngebahas soal YouTuber Indonesia ya, YouTuber lokal ya. Gua dong, Eriko Lim dan Gaga aja. Jadi kita udah ngebahas soal Eriko dan Gaga. Nah, dari YouTuber lokal, ya kita berlanjut ke YouTuber interlokal nih. Oke, yang pertama nih Mona Lisa Perez dan Pedro Ruiz. Nah, Mona Lisa Perez dan Pedro Ruiz. Oke. Guys, lu pernah nggak ngebayangin demi menambahkan jumlah viewer dan subscriber lu, dan ada YouTuber Amerika yang nekat melakukan aksi berbahaya. Apaan tuh aksinya? Ya, mereka tuh nekat melakukan aksi berbahaya. Jadi mereka sengaja merekam sebuah video yang dimana Mona Lisa menembakkan sebuah pistol dari jarak 50 meter ke sebuah buku yang tebelnya cuma 3,8 cm. Itu pakai pistolnya Desert Eagle loh. Itu gue bilang sih itu bukan pistol, tuh meriam kecil itu. Desert Eagle. Iya, bukan Desert. Itu kan makanan ringan. Itu kalau makanan ringan itu snack. Kalau dessert itu makanan pembuka. Dan ini Desert Eagle. Berarti elang yang dijadikan makanan pembuka. Enak kali ya? Bukan itu Desert Eagle, ini Desert Eagle. Oh iya. Jadi peluru standarnya pasukan Amerika kalau nggak salah ya, tentara Amerika, US Army. Jadi bisa kaliber pelurunya tuh 50 mm. Gitu kan. Tapi bukunya itu nempel ke dada si Pedro. Pedro tuh suaminya. Pedro tuh emang sudah tinggal bareng. Jadi mereka yang gue tahu tuh udah tinggal bareng gitu kan. Dan si Mona Lisa Perez itu sedang hamil anak kedua waktu kejadian itu, tapi belum ada sejarah atau footage tentang mereka udah menikah atau belum. Oh, barat lah. Barat, ya kan. Samuel Jackson kalau kata emak bapak gue dulu, udah masih bilang Texas. Gak tahu artinya apa. Texas itu satu kota di negara bagian. Negara bagian. So tahu banget kita ya bang. Jadi mereka tinggal bareng, udah mau punya anak kedua gitu kan, dan mereka kumpul kebo lah ya kasarnya kan. Nah mungkin mereka pengen bereksperimen apakah si buku ini bisa nggak sih nahan laju peluru jadi nggak sama sekali mencederai tubuh. Jadi, karena sebelumnya emang ada YouTuber yang melakukan hal itu tersebut, tapi dengan pistol dengan kaliber yang lebih kecil gitu kan. Nah dari jarak yang sama 50 meter, dan berharap video mereka tersebut jadi viral. Tapi alhasil peluru yang ditembakkan itu bukannya ketahan sama tubuh, sama si buku malah nembus ke buku sampai ke badannya Pedro, dan akhirnya nembus jantungnya juga. Gila, parah banget. Nah setelah itu Pedro yang auto diem. Iya pasti lah. Sekarang logikanya dia ditembak pakai peluru kaliber gitu. Apa? Peluru kaliber 50. Peluru kaliber 50 gitu. Ya, pasti sampai ke jantung gitu. Gila. Coba lu ditembak sama cewek lu yang lu kejar-kejar selama tahunan gitu. Lu ditembak, nah baru beda rasanya. Ada yang curhat. Oke lanjut ya kan. Nah padahal waktu itu tuh yang kayak gue bilang tadi, si Mona Lisa itu lagi bunting anak kedua bersama Pedro. Tragis itu. Ya kan. Nah habis kejadian itu Mona Lisa langsung dijatuhin hukuman penjara selama 180 hari, dan 3 bulan terakhir dari masa tahanan itu diubah menjadi tahanan rumah. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu ada hukum di sana. Mungkin negara bagian di tempatnya dia tuh emang kayak gitu. Di Amerika sih itu. Gitu kan. Nah minimal apa sih namanya? Kalau lu dihukum jadi tahanan rumah ya lu masih bisa main Xbox, masih bisa nonton drakor kali ya. Itu masih bisa nonton Bombs and Maim. Ya, channel kita. Masih bisa beli cireng. Iya kan? Ada cireng di Haji Usa. Apaan sih? USA coy. Dan tapi dia tetap harus ngelapor selama 10 tahun sejak masa penahanannya berakhir. Gila rempong banget itu. Tiap hari tuh? Enggak, mungkin tiap minggu atau tiap bulan kali ya. Jadi intinya tetap harus ada laporan, atau mungkin tiap hari ya. Gue nggak tahu, soalnya tiap negara bagian tuh ada kebijakan masing-masing. Rumornya nih sampai sekarang channel milik Mona Lisa tuh masih tetap aktif gitu kan? Masih ya. Even Mona Lisa tuh sekarang sudah memulai untuk membuat kanal baru nih yang bernama Mona Lisa Perez. Nggak pakai K ya? Iya. Ya kan, yang baru memiliki 8 video dan juga 311 subscriber. Jadi tepat setelah dia keluar penjara, Mona Lisa yang kehilangan Pedro langsung dapat penggantinya. Gile. Kayak nggak ada rasa bersalah banget. Ya mantep guys. Dia kan butuh bapak buat kedua anak ya. Lu mau? Tetep lu mau? Enggak juga, lanjut ntar gue jadiin eksperimen tembak pakai basoka. Pakai basoka. Nahanannya pakai korek doang gitu. Oke, jadi yang gue tahu nih channel barunya Mona Lisa ini ngebahas tentang apa ya? Lebih ke self healing sih sebenarnya, gitu kan.
lebih ke apa, cara dia buat nyembuhin dari rasa bersalah dan lain-lain gitu kan. Gue sempat nonton juga salah satu channelnya dia, dan dia mau berusaha untuk dia kembali lagi lah ke kehidupan survive ya, untuk kembali ke kehidupan sehari-hari. Ya berarti dia merasa bersalah, cuman kok kayak yang gampang banget itu langsung dapat pengganti gitu. Gampang lah. Ya cuman nggak tahu lah, untuk kayak gitu kan ibaratnya mungkin dia perlu cari sosok bapak buat anak-anaknya kan, karena dia nggak mungkin juga nge-YouTube, karena posisinya kan ya sekarang udah kacau lah, ibaratnya lu ngebunuh orang gitu kan di channel YouTube lu itu dengan ketidaksengajaan. Itu tuh si kontennya itu dia sempat ditayangin atau? Dan enggak, kalau ditayangin sih sempat, terus akhirnya sempat ditayangin. Oh, sempat ditayangin terus ke-ban Bu ya. Cuman psycho nggak sih ibaratnya? Itu kan ibaratnya udah meninggal kan? Ya. Terus masih aja di-upload gitu. Kayak anjing psycho loh. Karena mungkin gini, kalau gue melihat sih konsep awalnya itu dia bener-bener pengen banget buat nyari viewer, gitu kan, pengen nyari viewer, cari subscriber buat ya monetize. Oke lah kalau misalkan itu tidak terjadi, tidak terjadi sampai meninggal nih kan si siapa namanya? Si Pedro. Si Pedro. Cuman kan ini kasusnya dia meninggal, terus kenapa masih bisa diupload gitu? Ya, itu sih yang nggak masuk akal menurut gua. Ya mungkin itu salah satu penghasilannya dia, kan dia punya 2 anak loh. Ya cuman gila. Ya nggak manusiawi sih ya. Manusiawi lah intinya. Jangan ditiru lah. Oke, intinya jangan ditiru, dan mudah-mudahan lu mau terkenal gitu dengan cara kayak begitu, jangan. Nggak sehat banget itu. Oke, buat Mbak Perez, mudah-mudahan ya keadaannya akan menjadi membaik, keadaan mental juga jadi membaik. Ya, dan tidak diulang ke suami barunya atau ke pacar barunya, jangan diulang lagi. Iya, betul. Setelah barusan kita ngebahas Mona Lisa Perez nih, yang membuat jagat kontroversi, dan sekarang kita beralih ke YouTuber lain nih. Dia masih YouTuber interlokal juga ya. Yang pernah menghebohkan jagat dunia maya dengan kelakuannya nih. Ini kita bakal ngebahas soal Logan Paul. Ini bener. Sekarang kita ngebahas soal Logan Paul nih ya. Jadi Logan Paul tuh YouTuber Amerika yang telah memiliki unggahan sampai saat ini nih 742 video, mungkin nambah kali ya. Karena dia rajin banget tuh. Iya. Terusnya dia udah memiliki 23,4 juta. Iya, 24,3 juta. 23,4 juta. 23, aduh, faktor kacamata. 23,4 juta subscriber. Dan kebanyakan dalam video-videonya Paul ini yang diunggah ke YouTube-nya dia adalah tentang daily vlog. Gitu kan. Iya. Tapi nggak cuma daily vlog aja sih, ada beberapa soal musik video. Jadi dia bikin video musik gitu kan. Terusnya ada juga tentang web series gitu kan. Tapi ya yang ngebintangin dia sendiri gitu kan. Nama adanya tuh si Jack Paul kalau salah namanya. Jack Paul. Kayak gitu. Selain vlognya dia juga punya vlog lain, Maverick kalau nggak salah, gue lupa lagi. Adalah ntar kita bahas lagi di edisi selanjutnya, gitu kan. Jadi ngomongin soal kegiatan Paul sehari-hari, itu banyak daily vlognya yang cukup unik diunggah kan ke dalam kanal milik dia. Beberapa diantaranya adalah Paul berhasil mengajak Floyd Mayweather bertarung dalam ring tinju. Floyd Mayweather lu tahu kan, itu bukan kaleng-kaleng, tuh tinju beneran. Ini petinju yang pernah lawan Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Iya, lu kebayang nggak? Kita di toel aja masih Floyd Mayweather aja udah langsung. Enggak juga kalau itu ya. Nggak realistis aku. Iya, ditonjok lah. Kelar itu. Dia 50 kali pertandingan tanpa ada satupun rekor kalah. Jadi di catatan pertandingan dia 50 kali bertanding, 50 kali menang. Nggak ada draw, nggak ada lose. Gila. Lu kebayang nggak? Dia berhasil ngajak Floyd Mayweather bertarung dalam ring tinju. Gila, gitu kan. Terusnya ada lagi nih si Paul Logan ini itu ngebahas soal dia ngebeli kartu koleksi Pokemon sampai jutaan dolar Amerika. Ada yang $2 juta, ada yang $1 juta gitu kan. Ada yang kartunya cuma single kartu harganya sampai 300.000 kartu ya. Iya. Kartu Pokemon, dan 300.000 sama jutanya itu dolar loh. Iya, makanya. Lu kebayang gak kalau tuh duit dolar tuh dikalkulasiin, bukan pakai dolar Gangjiong ya. Asli loh. Pakai dolar Amerika beneran dikalkulasiin ke rupiah. Iya, lu bisa kawin resepsi berapa kali tuh dalam setahun? Masih apa? Belum ada. Gua doain Bom cepat nikah. Amin. Nah, tapi ada yang paling bikin heboh nih guys ya kan, pada bulan Desember 2017 kemarin Paul bersama rekan-rekannya merekam penjelajahannya di hutan Aokigahara nih, Jepang ya kan. Jadi hutan misterius dikenal yang sering banget dijadikan tempat bunuh diri itu oleh masyarakat Jepang.
Paul nggak sengaja menemukan jasad pelaku bunuh diri yang masih tergantung di pohon dan merekamnya. Gila, gokil. Akan tetapi ekspresi Paul dan kawan-kawannya tidak menunjukkan empati sama sekali, gitu kan? Malah terlihat seperti semua itu adalah bahan bercandaan untuk mereka. Video tersebut banyak mendapatkan kritikan dari sesama YouTuber, para artis, netizen, Pak RT, Pak RW, ya kan? Banyak pihak yang mengatakan bahwa perbuatan Paul itu tidak beretika sampai dengan menjijikan, ya kan? Nah, sampai anak korban dari bunuh diri tersebut pun mengalami trauma psikis dan harus dirawat sampai mendapatkan terapi yang intens. Karena video Paul tersebut membuat si anak merasa bersalah dan menjadi penyebab ayahnya gantung diri. Gila. Padahal anak itu baru berusia 13 tahun loh. Ih, masih kecil banget ya. Jadi apa ya? Jadi ngerasa kayak bukan insecure ya? Bukan lah ya, jadi kayak traumatik ya. Asli, wow, emang sih gue akuin sehebat-hebatnya Paul buat khusus untuk yang kasus ini nih nggak etis banget lah. Mungkin lebih ke apa ya? Mungkin mereka mikirnya kayak yang apa sih? Pengen nunjukin gitu kan bahwa tepatnya gini, cuman mungkin caranya aja sih yang salah. Iya. Dan belum lama ini juga kan ada YouTuber Indonesia yang sama juga kan kasusnya kan. Kayak Paul juga. Jadi dia datang ke tempat itu dan ngerekord kayak ibarat tuh kayak mayat-mayatnya kan udah berserakan gitu kan. Cuman gue nggak tahu tuh. Katanya sih kalau misalkan di situ kan kalau udah bayar anjir untuk bunuh diri tuh bayar mereka. Oh gitu. Bayar. Nah di hutan itu nanti tuh jasadnya tuh dibersihin gitu sama pihak apa pengelola hutan itu. Yang gue tahu sih gitu ya dulu. Nah dan ada YouTuber Indonesia yang ikut kayak gitu juga dan akhirnya bunuh diri. Nggak bunuh diri lah. Jadi kasus kayak Paul Logan juga gitu kan. Dia ngerekam dan jadi bercandaan. Jadi bercandaan lah ibaratnya. Akhirnya ya udah sama kasusnya, diperkarain sama netizen, dibilang ini dan minta maaf seperti biasa. Iya. Minta maaf dan masalah beres. Jadi imbasnya tuh pihak YouTube sempat mempospon iklan di kanal milik Paul. Jadi iklannya ya kagak ada gitu kan. Ya, itu sempat viral banget tuh waktu itu. Jadi posisinya tuh kayak yang pihak pengiklan nih, pihak yang apa namanya mengiklankan diri di YouTube tuh kayak yang produk mereka tuh kayak yang merasa emosi gitu kan dengan perbuatan si Paul itu. Ibaratnya produk lu gitu masuk ke kanal YouTube Paul yang tentang bunuh diri itu kan. Nah banyak tuh jadi sampai sempat rame gitu kan, posisinya banyak dari pihak AdSense itu yang pihak-pihak yang beriklan itu narik kembali duit mereka gitu kan, dan gak jadi mengiklan. Oke, jadi tapi sekarang si Paulnya sudah sempat minta maaf gitu kan, dan sudah mulai monetize kembali kan si kanalnya dia, karena kanalnya dia sih sekarang ada beberapa channel sih dia punya. Gitu kan. Kita sih ngebahas yang sekarang yang tentang Aoki Gahara ini. Gitu kan, sekarang Paul udah normal kembali penghasilannya, tapi ada lagi tuh kejadian-kejadian kocak lagi yang sempat dibikin postpone lagi tuh iklan-iklan di kanalnya dia. Salah satunya adalah, lu kebayang nggak tikus mati pengen dihidupin lagi pakai kejut listrik gitu kan, tapi dia pakai taser yang senjata polisi itu, pistol kejut ya. Oh gitu. Kan nggak apa ya, nggak manusiawi ya, nggak berperi kehewanan kalau gue bilang. Dibikin konten akhirnya dihapus juga. Terusnya ada dia ngambil ikan, terusnya ikannya dikasih napas buatan. Jadi seolah-olah kayak si ikannya tenggelam gitu kan, ikan yang hidup di air dianggap tenggelam. Mungkin itu lebih ke bukan prank, jadi kayak komedi sih sebenarnya. Kayak hiburan ya, cuman kontennya ya dark sih, jadi dark bisa diterima, gak bisa diterima sama seluruh orang loh kayak gitu. Dan sebenarnya ya kalau misalkan gue jadi Komnas HAM-nya binatang, lu udah kayak binatang. Sialan. Jadi sebenarnya kalau misalkan gue kayak asosiasi pencinta binatang gitu ya, gue bakal ngecam gitu kan, karena binatang juga makhluk hidup, dia butuh kesempatan yang sama ke manusia untuk hidup dan bebas. Dan jadi udahlah Om Paul, semangat ya, lain kali bikin video yang nggak bikin orang-orang pada kesel ya. Iya benar. Oke, jadi itu dua YouTuber interlokal yang kita bahas di edisi kita kali ini. Oke guys, jadi kalau misalkan ada kalian yang pengen berkomentar atau kritik soal konten-konten yang kita bahas, silahkan kritik langsung di konten di halaman komen. Terus jangan lupa like, subscribe, dan share. Begitu. Oke, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Bye, gue Bom Bom. Dan gue Main Fribu. Bye-bye. Bye-bye.